Ada emas di tempat sampah, diambil atau tidak? Suatu saat, saudara sedang melihat ke arah tempat sampah dan tiba-tiba melihat ada sesuatu berwarna kuning dan berkilau. Dan barang itu sangat menarik perhatian saudara. Dalam hati, saudara berpikir, apa itu yang berkilauan? Apakah itu emas atau berlian? Kalau saudara jadi orang itu, saudara mendekati untuk melihat lebih jelas atau tidak? Dan kalau benar itu emas, saudara mau ambil atau tidak? Emas adalah barang yang berharga. Emas ditaruh di mana saja tetap bernilai. Tidak ada orang yang tidak suka emas. Apakah saudara adalah emas jika saudara menilai diri sendiri? Apakah saudara adalah emas di mata orang lain? Coba direnungkan sebentar. Saudaraku, milikilah hati emas, pikiran emas, berkelakuanlah emas. Jadikanlah diri saudara sendiri emas. Kalau saudara adalah emas, maka dimanapun saudara berada, pasti akan bernilai tinggi dan berharga. Manusia yang berkarakter emas, siapakah yang dapat menemukannya? Saya mau bercerita sedikit, saudaraku. Ada seorang pekerja pabrik. Seorang itu masih muda dan selalu disiplin waktu. Dia tidak pernah terlambat, datang 10 menit sebelum jam masuk kerja. Selalu menyelesaikan pekerjaan yang disuruh atasannya. Pekerjaan orang muda ini sangat sederhana. Dia sering disuruh ambil barang di gudang dan disuruh menyiapkan barang-barang yang akan dipakai untuk proses produksi. Suatu saat, kepala gudang keluar dari pekerjaan. Jadi, posisi kepala gudang kosong. Lalu pimpinan mencari seorang yang bisa menggantikan kedudukan kepala gudang yang sudah keluar itu. Setelah tanya sana-sini dan mencari kandidat yang cocok untuk posisi tersebut, maka ketemulah bahwa ada pegawai muda yang selalu membantu kepala gudang untuk menyiapkan barang-barang. Dan dia cukup disiplin karena memang tidak ada catatan bahwa dia pernah datang terlambat masuk kerja. Pendek kata, pemuda itu dijadikan kepala gudang untuk sementara waktu oleh si pimpinan. Selang beberapa waktu lamanya, ternyata pemuda ini memang benar kerjanya disiplin, tidak pernah terlambat, dan selalu mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan kepada dia dengan baik. Selalu selesai tepat waktu dan tidak pernah molor. Setelah beberapa waktu lamanya, dia juga diajak rapat bersama dengan pimpinan dan seluruh kepala bagian yang lain. Dan pada akhirnya, orang muda ini dinaikkan lagi tanggung jawabnya dan disuruh mengawasi seluruh kepala bagian seperti bagian produksi, gudang, logistik, pengadaan barang, dan lain-lain. Dan si pimpinan, jika menanyakan informasi perkembangan jalannya operasional perusahaan, pasti memanggil orang muda ini. Dan dia
sangat dipercaya oleh pimpinan. Saudaraku, setelah kita mendengar cerita tadi, bagaimana menurut saudara? Asalkan saudara punya disiplin waktu dan selalu menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tidak molor, maka cepat atau lambat perjalanan pekerjaan saudara pasti akan diangkat semakin naik. Tapi, pasti muncul banyak masalah yang timbul, seperti banyak karyawan lain yang mulai tidak suka dengan kita. Sebenarnya, mereka ini, karena saudara dinilai positif oleh pimpinan, mereka ini sebenarnya iri pada saudara. Saat saudara mulai dimusuhi atau tidak disukai oleh orang-orang di sekitar lingkungan pekerjaan, asalkan pekerjaan yang saudara lakukan sudah benar dan tidak menyimpang ke arah negatif, maka terus lakukan yang baik dan berusahalah hidup berdamai di lingkungan pekerjaan. Jangan membalas dengan perilaku yang buruk terhadap orang-orang yang tidak suka dengan saudara. Saat kita melakukan yang baik bagi perusahaan atau pimpinan kita, bisa jadi akan muncul orang-orang yang tidak suka kepada kita. Adalah salah jika kita malah melawan atau membalas perbuatan negatif mereka terhadap kita. Memang, kelihatannya seolah-olah kita kalah, dan orang yang tidak suka dengan kita menang, karena kita tidak pernah membalas. Biarlah waktu yang membuktikan, karena suatu saat nanti, saudara pasti akan terbukti benar, dan orang yang menyakiti kita akan terbukti bersalah. Teruslah lakukan yang baik dalam pekerjaan. Lakukan dengan setia dan disiplin waktu, karena emas akan berkilau dimanapun dia berada. Dengan menjadikan diri saudara emas, maka saudara sedang membuat diri saudara sangat bernilai bagi orang lain. Maka pekerjaan saudara akan naik level, sehingga uang pendapatan pun akan semakin besar. PR yang harus saudara kerjakan adalah mulai dari sekarang, mulailah disiplin waktu, jangan terlambat masuk kerja, selalu datang 10 menit lebih awal. Selesaikan pekerjaan saudara tepat waktu dan jangan molor. Buktikan kepada orang lain bahwa saudara adalah emas. Pasti suatu saat saudara akan dinilai berharga di mata orang lain dan akan sukses di pekerjaan saudara. Setelah mengerjakan PR tadi, ceritakanlah hasil positif apa yang saudara dapatkan. Ceritakanlah di kolom komentar agar saudara bisa menjadi jawaban untuk orang lain yang mengalami hal serupa. Maka, saudara sudah menolong orang lain. Kami akan terus membagikan harta karun kepada saudara agar tidak ketinggalan materi-materi kami. Silahkan tekan subscribe dan share atau bagikan link video ini ke teman-teman saudara. Dengarkan ulang video ini beberapa hari kemudian agar saudara tidak lupa dan bisa diingatkan kembali untuk mengerjakan PR. Sekian video kali ini dan saksikan di video berikutnya. Salam sukses selalu dari MS.